Hai guys, breaking news. CZ baru saja resign dari posisi CEO dia di Binance. Hal ini disebabkan oleh CZ dan Binance yang didakwa oleh pemerintah Amerika Serikat melalui dokumen yang dibukakan kemarin. Binance sendiri telah mencapai resolusi dengan agensi Amerika Serikat terkait investigasi ini dan Binance harus membayar sebesar 4,3 miliar dolar kepada pemerintah Amerika Serikat. Menurut salah satu pejabatnya, peraturan di Binance itu memungkinkan kriminal terlibat di dalam aktivitas yang mencurigakan untuk memindahkan dana-dana yang dicuri melalui exchange. Dia menduga kalau Binance itu pura-pura taat dengan peraturan Amerika Serikat, tetapi ada keterkaitan dengan pergerakan dana yang mencurigakan. Dia terus menambahkan, Binance memprioritaskan profit dibandingkan dengan keamanan investor Amerika. Melanggar hukum tidak membuat kamu sebagai disruptor, tetapi membuat kamu sebagai kriminal. Ini adalah perkataan mereka. Dan Sekretaris Bendahara Amerika Serikat Janet Yellen bilang kalau Binance harus membayar lebih dari 3,4 miliar dolar penaltinya kepada penegakan jaringan kriminal finansial dan sekitar 1 miliar dolar kepada kontrol aset asing. Dan langkah CZ adalah dia tidak lagi menjabat sebagai CEO Binance. Dia mengaku kalau tidak mudah untuk melepaskan ini secara emosional dan dia tahu kalau ini adalah hal yang tepat dilakukan. Dia melakukan kesalahan dan dia harus bertanggung jawab. Ini adalah yang terbaik untuk komunitas, untuk Binance, dan untuk dia sendiri. Binance bukan lagi adalah bayi, tetapi waktunya bagi Binance untuk berjalan dan berlari. Dia yakin Binance akan tetap bertumbuh dan kuat di dalam industri ini. Dia juga mengumumkan Richard Teng yang akan menjadi CEO Binance hari ini. Dia adalah leader yang berkualitas dengan pengalaman lebih daripada 3 dekade di bidang industri finansial, menjabat sebagai CEO, Director, Chief Regulatory Officer dari institusi-institusi besar di dunia. Jangan lupa kita follow orang ini karena dia adalah CEO Binance sekarang dan sebagai pemegang saham dan CEO sebelumnya dengan pengetahuan historical soal perusahaan Binance ini, dia tetap akan ada di tim untuk memberikan saran-saran sesuai dengan yang diperlukan dan agar bisa konsisten dengan peraturan di Amerika Serikat. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dia akan rehat dulu sejenak. Dia tidak pernah mengambil satu hari pun untuk break selama 6,5 tahun terakhir ini dan mungkin selanjutnya dia akan melakukan passive investing, menjadi pemegang saham di startup di area blockchain, Web3, DeFi, AI, biotech. Dan saya juga senang saya bisa melihat DeFi lagi. Dan saya juga bangga dengan resolusi dengan pemerintah Amerika Serikat di mana mereka tidak menduga kalau Binance itu menyalahgunakan aset-aset customer. Dan tidak menduga Binance itu terlibat di dalam manipulasi market ya teman-teman. Uang-uangnya itu safe. Saya akan berikan tongkat estafet ini kepada kepemimpinan yang baru. Kita maju terus CZ. Ini adalah akhir daripada era kepemimpinan CZ di Binance dan era baru Binance ini sudah dimulai dengan kepemimpinan yang baru dan saya sendiri mau berterima kasih kepada CZ Binance atas pelayanan dan produk-produk yang sudah mereka sajikan kepada customer-customer seperti kita, di mana boleh dikatakan kalau untuk urusan operasional Binance adalah yang terbaik. Mereka menyediakan app Binance yang sangat smooth sekali ketika kita gunakan dan minim sekali masalah dengan fitur-fitur yang berjibun banyaknya. Sungguh merupakan pencapaian yang luar biasa di era kepemimpinan CZ. Dan kita doakan CZ semoga dia sukses juga di babak baru hidupnya ketika tidak lagi menjabat sebagai CEO Binance dan mungkin dia bisa menjadi pengembang inovasi-inovasi kripto lainnya yang mungkin dia tidak bisa lakukan ketika dia menjabat sebagai CEO Binance karena berbagai kesibukannya ya teman-teman. Jadi ada hal positif yang kita bisa dapatkan dari CZ di babak baru hidupnya ini. Dan kita akan melihat apa implikasi daripada dakwaan Amerika kepada Binance ya teman-teman. Ini adalah permainan besar mereka di mana CZ dan Binance sudah keluar dari lapangan permainan ini
SEC bisa menyetujui spot Bitcoin ETF dan BlackRock, Fidelity, Invesco, dan pemain-pemain besar lainnya itu bisa mengambil alih. Ini adalah bagaimana cara permainan ini dimainkan. Hal ini dimulai dengan konflik CZ dengan SBF. Ini adalah awal daripada akhirnya, dan setelah sudah cooling down, dia menjadi target. Dia tahu akan hal ini, dia bisa meninggalkan posisi CEO kapan saja, bukan karena dia itu jelek, tetapi untuk memproteksi diri dia sendiri ya teman-teman. Plan B men-tweet ini di dini hari tadi, ngomongin soal bank-bank yang membayar denda lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat, penalti kriminal terbesar di sejarah Amerika Serikat, ingin mengimplikasikan kalau bank-bank melakukan tindakan kriminal ini sudah dilakukan berkali-kali dengan jumlah denda yang sangat besar sekali. Dan tidak lupa kalau kejadian ini itu adalah semacam permainan kotor dan licik oleh pemain-pemain Wall Street yang ingin masuk ke industri yang baru ini, yang sudah lama dibangun dari awal oleh perusahaan Binance dan perusahaan-perusahaan kripto yang lain yang juga mereka tidak suka dengan exchange-exchange seperti Binance, Kraken, Coinbase yang dari awal membangun industri kripto ini. Sekarang masuklah fund-fund manager seperti BlackRock, Fidelity, dan lain-lain untuk mengambil pangsa pasar kripto besar-besaran. Jadi sebenarnya spot Bitcoin ETF BlackRock itu seperti pedang bermata dua, bisa baik dan bisa buruk juga, karena setelah di-approve-nya spot Bitcoin ETF ini, kemungkinan besar manipulasi harga itu akan lebih sering terjadi. Sementara itu, Il Capo of Crypto tiba-tiba aktif lagi dengan men-tweet awal mula dari suatu akhir. Apa implikasi dia? Seseorang bertanya, apakah kita akan ke 12.000? Ya, kata dia, sangat mungkin untuk ke 12.000 dan ini akan menjadi akhirnya. Jadi dia mengimplikasikan kalau ini adalah awal mula daripada akhir ini, di mana akhirnya itu adalah akhir daripada bear market. Setelah dari 12.000 tersebut, menurut dia kita memulai bull marketnya. Apakah teman-teman setuju akan hal ini atau dia terlalu optimis dengan analisa dia? Kita akan lihat analisa Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin itu ada close daily candle yang cukup tebal tetapi tidak membuat yang namanya lower low, di mana low sebelumnya itu ada di sini dan dia juga tidak menembus daerah support ini. Meskipun ada keluar sedikit, tetapi kita bisa kadang-kadang mentoleransi akan hal itu. Hari ini ada sedikit kenaikan karena kemarin itu sudah cukup kencang penurunannya dari 37.500 sampai 35.700. Harga sekarang berada di 36.270. Mungkin dengan adanya event ini, kejadian ini, kita akan lebih susah untuk ke 40 ribuan, 42 ribuan, saya tidak tahu. Tetapi sebenarnya kalau dari analisa teknikal harusnya bisa, tetapi saya akan memperkecil peluang tersebut karena adanya kejadian ini ya teman-teman. Dan mungkin puncak selanjutnya itu akan terjadi di sekitar tanggal 25 November, kurang lebih di tanggal-tanggal seperti itu ya. Di time frame 4 jamnya ini, candle 4 jamnya ini ada candle hijau. Nah, harus tunggu jam 11 agar bisa close dan kita lihat apa pergerakan selanjutnya, karena satu candle ini belum bisa menunjukkan adanya pembalikan arah. Di time frame 15 menit sendiri ini ada bullish divergence yang terbentuk, tetapi di time frame 1 jam itu tidak ada ya teman-teman, hanya oversold saja di daerah sini dan kita bisa dengan cepat naik ke atas dari 35.600 sampai ke 36.300. Kalau misalnya kenaikan tersebut itu tidak terlalu kuat dan misalnya dia hanya sampai ke sekitar 37 ribuan saja, tidak bisa berhasil menembus daerah 38.000 maka dan mulai berbalik arah, maka kemungkinan rally yang sekarang-sekarang ini sudah berakhir secara jangka pendek ya teman-teman. Altcoin juga akan mengikuti untuk melakukan penurunannya. Jadi akan ada koreksi dulu. Nah, setelah koreksi ini selesai, mungkin bisa berlangsung beberapa minggu. Dari situ kita akan melakukan re-entry lagi. Dan terakhir adalah sedikit teori konspirasi di mana kemungkinan 4 miliar dolar ini itu bisa digunakan untuk menambal lubang FTX ya teman-teman. Pemerintah Amerika Serikat itu akan melaunching FTX 2.0
Dan FTX Reborn ini itu sudah diwacanakan bulan-bulan sebelumnya. Mereka akan mulai launching ini di tahun 2024. Tampaknya mereka sangat sayang sekali akan entitas ini. Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah Amerika akan menggunakan uang ini secara diam-diam untuk menambal lubang FTX? Itu saja informasi di video kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.